Hari ini saya pengen bahas yang ringan-ringan aja ya. Sumpek juga melihat perpolitikan di Indonesia. Saya kalau baca tweet-tweetnya penceramah agama yang sempat kondang Abdullah Gimnastiar atau AA Gim, suka mau ketawa. Bukan ngetawain isi tweetnya, karena isinya selalu tentang pesan yang bijak, selalu tentang spiritual. Ya karena itu memang jualannya. Nggak mungkin lah AA Gim nge-tweet tentang motivasi bisnis misalnya kayak almarhum Om Bob Sadino. Yang saya ketawa itu komen-komennya. Komen dari netizen plus 62 yang terkenal sebagai netizen terganas di dunia ini. Selalu nyinyir ketika AA Gim nge-tweet tentang akhlak. Rame-rame mereka menyindir akhlak AA Gim yang dianggapnya bermuka dua. Beda antara pernyataan dan perbuatan. Kalau kata orang Surabaya itu namanya jarkoni atau isok ngajari gak isok ngelakoni. Bahasa Indonesianya bisa ngajarin gak bisa melaksanakan apa yang dia ajarkan. Serulah komen-komennya, apalagi sesudah peristiwa ketika istri pertama atau istri tuanya AA Gim, Teh Ninih, dibilang sudah turun mesin. Wah, emak-emak se-Indonesia Raya ngamuk kayak lebah kehilangan induknya. Namanya wanita, tentu solidaritas mereka itu tinggi. Satu dibilang turun mesin, semua emak-emak merasa ikut turun mesin juga. AA Gim diserang sana-sini, apalagi sesudah anaknya dari Teh Ninih mengeluarkan tulisan viral tentang perlakuan seorang suami kepada istrinya. Netizen kemudian mengasosiasikan tulisan itu tentang perlakuan AA Gim ke Teh Ninih yang jelas buruk sekali lah pemberitaannya. Teh Ninih dibilang tidak beriman lah, anaknya yang coba menasihati bapaknya dibilang tidak paham agama dan durhaka lah, macam-macam. Drama keluarga AA Gim memang menarik untuk ditonton berseri-seri. Mirip sinetron Ikatan Cinta yang panjangnya dari Papua sampai Sumatera gak habis-habis dan lanjut terus sampai Malaysia. Drama AA Gim ini bermula ketika penceramah agama ini mantap menikah lagi di tahun 2006 dulu. AA Gim sempat menjadi idolanya emak-emak karena dianggap penceramah yang ganteng dan sejuk perkataannya. Dan AA Gim pun menikmati popularitasnya sebagai orang terkenal sehingga pose-posenya di majalah sudah kayak cover boy daripada kayak ulama. Mendadak ada berita AA Gim kawin lagi dengan wanita yang lebih muda dan lebih cantik bernama Teh Rini. Kasus poligami AA Gim ini kemudian meledak. Kabarnya Teh Ninih istri tuanya nggak rela suaminya kawin lagi. Dan emak-emak seluruh Nusantara pun ada di belakangnya Teh Ninih. Mereka memboikot AA Gim yang dianggapnya menyakiti hati seorang istri pertama yang setia. Dan sejak peristiwa itu banyak suami yang terancam nasibnya dengan gertakan istri. Awas kamu ya, jangan kayak AA Gim loh. Padepokan AA Gim langsung sepi. Yang biasanya ramai oleh jamaah mendadak tidak ada kegiatan apapun. Para pedagang kaki lima di sekitar padepokan yang biasanya untung besar dari keramaian akhirnya harus menghadapi kenyataan sepinya pembeli. Mereka juga akhirnya menyalahkan AA Gim. Kenapa sih kok harus poligami? Kan poligaminya bisa nanti aja kalau jamaahnya udah turun minatnya. Jangan pas lagi rame-ramenya. Di hadapan publik, AA Gim sempat membangun citra kalau kedua istrinya baik-baik saja. Bahkan dia tidak sungkan memamerkan kemesraan rumah tangga mereka bertiga ke publik. Sekaligus pamer keberhasilannya menikah dengan dua wanita. AA Gim bahkan menulis pengalamannya yang dituang dalam buku Sakinah, Manajemen Kolbu untuk Keluarga. Saya belum baca bukunya sih. Takut ntar ketahuan disangka baca buku tips dan trik untuk kawin lagi. Buku itu kabarnya bestseller. Penjualannya tinggi. Nggak tahu kenapa. Sepertinya minat orang-orang membaca buku itu ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang seorang suami yang ingin diam-diam memberitahu istri dengan menghadiahi buku itu sebagai kode. Mah, tuh AA Gim ternyata bisa.
Dan sudut pandang seorang istri yang membeli buku itu secara diam-diam dengan harapan bisa tahu akal bulus para suami yang punya niatan untuk menikah lagi. Tapi gak lama sesudah buku itu terbit, Teh Ninih pun minta cerai. Gak tahan katanya, meski akhirnya dengan segala daya pikatnya yang luar biasa, A'agim berhasil meraih Teh Ninih kembali ke pelukannya. Dahsyat memang si AA ini, laki banget. Yang jomblo aja udah pasang segala harga nggak dapat sinyal. Doi udah paham seluk-beluk menaklukkan hati wanita. Dan episode terakhir dari segala series pertama sinetron A'agim, beliau akhirnya yang menceraikan Teh Ninih. Sudah turun mesin katanya. Kata-kata turun mesin inilah yang membuat serangan terhadap A'agim semakin keras. Netizen mengutuk perkataannya yang dianggap melecehkan wanita. Dan para suami juga istri yang dulunya sempat saling diam-diam membeli buku A'agim akhirnya bersatu menyerangnya. Yang suami berpandangan, wah operannya sih boleh cantik-cantik tapi kok nggak ada gol-golnya. Sedangkan para istri berpandangan, tuh kan apa gue bilang gak akan berhasil. Satu istri aja udah kerepotan, minta dua segala. Padahal satu aja mainnya paling cuma 2 menitan. Sok perjaka. Drama A'agim ini paling asik ditonton. Banyak bumbu-bumbunya sehingga netizen selalu menunggu. Ada kabar apa lagi AA? Episode baru yang seru dong. Apa pesan moralnya dari sinetron A'agim ini? Banyak sih. Tapi yang terutama janganlah melihat seorang yang dianggap sebagai penceramah agama itu sebagai manusia sempurna. Banyak orang di Indonesia yang kalau berhadapan dengan penceramah agama jadi bodoh dan tidak memakai akalnya. Bahkan ada loh seorang profesor yang ahli di pendidikan ketemu penceramah agama yang sibuk menghalal dan haramkan segala sesuatunya menjadi ikutan bodoh dan tunduk padanya. Padahal seorang profesor seharusnya menghasilkan karya yang memberi manfaat untuk orang di dunia. Bukannya sibuk mendengarkan ceramah dan berfantasi sibuk dengan 72 bidadari di surga. Pakai akal dalam memilah ilmu. Agama itu ada untuk memanusiakan manusia supaya manusia tidak menjadi barbar dan seperti hewan. Kalau kata Sayyidina Ali bin Abu Thalib, agama itu akal. Tidak beragama orang yang tidak berakal. Akal itu bukan organ otak ya, tetapi kemampuan yang diberikan kepada manusia untuk bisa memilih mana yang salah dan mana yang benar. Ya sudah, saya lagi baca komen-komen di tweet A'agim. Seru-seru dan lumayan untuk nambah imun di tengah ketakutan akan munculnya pandemi gelombang ketiga. Saya seruput dulu kopinya. Kopi seruput. Cita rasa kopi original Indonesia. Mari seruput. Markibong, mari kita bongkar semuanya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Sudah lama anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang biasanya selalu belajar bersama di sekolah. Mereka harus belajar dari rumah. Kelas pun sepi, tak ada suasana riang. Kini tiba saatnya kita untuk belajar tatap muka terbatas. Yang tentunya atas seizin orang tua. Dan proses pembelajaran yang dibagi menjadi 2, terbatas di kelas dan pembelajaran jarak jauh. Yuk, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, Mengecek suhu badan, menerapkan etika batuk bersin, dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman, bikin orang tua makin tenang.